Bismillah, shalom. Sehat semua ya. Syukuran. Mari kita belajar firman Tuhan malam ini. Mari kita buka dari Amsal. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Bisa ditampilkan ya. Kalau kita pernah mengalami sakit gitu ya, bahkan mungkin sampai harus opnam gitu ya, perawatan di rumah sakit, seringkali kita dapat WA gitu ya dari teman-teman kita ayat ini ya, atau bahkan mungkin kalau teman kita yang sakit, kita yang ngirimin ayat ini ke teman kita atau saudara kita gitu. Tapi mungkin respon setiap kita berbeda gitu ya. Ada yang mungkin merespon ayat ini dengan terima kasih dapat motivasi dari ayat ini. Tapi juga mungkin dari sebagian kita mungkin anggapannya lain gitu ya. Aku lagi sakit kayak gini, ya. Suruh hati yang gembira, mana bisa gitu kan. Kalaupun mungkin ada juga yang merespon hati yang gembira, ya udah yuk makan yang enak biar hatinya gembira gitu ya. Tapi habis makan yang enak, makanannya habis, sakit lagi gitu ya. Rasakan sakitnya lagi ya. Ya. Tentu untuk bisa kita mengerti dari ayat ini ya, kita akan merenungkannya malam hari ini ya. Saya bacakan ya. Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, itu firman Tuhan ya. Tapi seringkali kita pada saat kita sakit, kita susah ya untuk gembira. Karena kita pengen kan, kalau kita sakit kita pengen sembuh kan gitu kan. Apalagi kalau kita sakitnya lama gitu ya, pengennya sembuh. Tapi di saat kita sakit susah banget untuk gembira. Ya tentu untuk memahami ini kita belajar, karena kita sekarang ini mengenalnya obat, kebanyakan obat kimia gitu ya. Kalau kita sakit, kita datang ke dokter gitu kan, diperiksa sama dokter, didiagnosa sakit ini, itu sama dokter dikasih obat ya. Apalagi kalau BPJS gitu kan, paling cuma obatnya buat 3-4 hari gitu ya, nggak sampai lama gitu kan. Nanti udah sembuh dah gitu. Nah, memang saudara, kalau yang kita kenal sekarang yang obat-obat kimia itu memang kita minum saat kita sakit, gitu kan ya. Saat kita sakit kita minum gitu. Kalau sudah sembuh ya sudah berhenti ya. Kalau kita nggak sakit kita minum obat-obat kimia itu ya, itu berbahaya buat tubuh kita. Tapi kalau konteks ayat ini saudara, di zaman Amsal, penulis Amsal ini menulis saudara, itu belum ada obat kimia yang seperti kita kenal sekarang saudara ya. Pada zaman itu yang lazim adalah obat-obat herbal, kalau bahasanya kayak jamu begitu ya. Nah, obat herbal itu beda dengan obat kimia tadi. Kalau obat kimia itu diminum pada saat kita sakit, kalau kita nggak sakit ya nggak minum, karena kalau kita minum malah justru membahayakan tubuh kita. Tapi kalau obat herbal atau yang dikenal dengan jamu itu saudara, berbeda saudara. Obat herbal kebanyakan itu untuk diminum secara teratur ya, entah itu setiap hari atau seminggu sekali gitu, tapi harus teratur dan dalam jangka waktu yang lama, karena kebanyakan obat herbal itu untuk meningkatkan imun tubuh gitu ya, untuk meningkatkan imun tubuh. Kalau kita teratur minum herbal itu atau jamu itu, maka di dalam diri kita akan terbentuk imun tubuh yang kuat secara permanen. Kalau kita teratur gitu ya minumnya gitu ya, setiap hari atau bahkan sehari bisa mungkin lebih dari sekali. Kalau jamu kan seperti itu ya. Nah, kalau orang-orang yang terbiasa atau terlatih minum obat herbal atau jamu ini sudah, saat mereka sakit biasanya dengan minum obat herbal mereka cepat pemulihan. Tapi beda dengan orang-orang yang nggak biasa minum obat herbal atau nggak biasa minum jamu ya, karena kebanyakan sih jamu itu pahit gitu ya, nggak enak gitu ya. Sebetulnya obat kimia juga pahit gitu ya, nggak enak gitu ya. Tapi
Kalau yang herbal itu saudara, yang jamu ini, kalau yang nggak biasa minum jamu, pada saat dia sakit minum jamu, ya butuh waktu yang lama karena di dalam tubuhnya belum terbentuk imun tubuh yang kuat tadi saudara. Ya, nah untuk kita bisa mengerti ayat ini, oh hati yang gembira itu obatnya manjur, obatnya obat herbal saudara. Obat yang harus diminum setiap hari dalam jangka waktu yang lama supaya di dalam tubuh kita ini terbentuk imun tubuh yang kuat. Nah ini di sini obat yang manjur itu adalah apa saudara? Hati kita saudara. Nah hati kita harus bagaimana kan gitu ya, supaya hati kita ini bisa gembira tadi katakan ya, gembira untuk mengobati tubuh kita. Benar ya, hati kita ini bisa mengobati tubuh kita kan? Kalau kita cuma satu ayat ini kita belum bisa dibantah lah ya. Mari kita buka ayat yang lainnya saudara. Di Amsal pasal yang ke-4, Amsal pasal yang ke-4 dari ayat 20 mulai sampai 23 ya. Kita baca bergantian ya, saya ayat 20, Bapak Ibu Saudara ayat 21, nanti sampai ayat 23. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dua ayat ini, dari Amsal tadi pasal 17 dan Amsal pasal 4 ini, kita bisa mengerti hati kita ini, saudara. Tuhan beri buat kita. Kalau kita benar dalam kita menggunakan hati kita, saat kita mengelola hati kita, kalau kita benar menata hati kita, itu bisa menyembuhkan. Ini dasar firman Tuhan saudara. Nah bagaimana saudara? Hati ini kita harus kelola atau harus tata, harus jaga. Tadi kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama tadi ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah ini tadi kalau kita mau mengerti ini, kita baca dari ayat awal itu, ini dari Amsal pasal 4 itu, dengarkanlah ya anak-anak, didikan seorang ayah, ya, di perkataan seorang ayah, nasihat dari seorang ayah, ya. Dari penulis Amsal itu mengatakan seperti itu. Nah kita sekarang juga punya apa saudara? Bapa di surga, ya, yang berfirman kepada kita. Perkataannya saudara itu firman Tuhan, kebenaran. Ya tentu saja yang dari Amsal ini adalah tadinya nasihat, ya. Nasihat bagus saudara, ya. Bagus. Kata-kata bijak juga bagus. Tetapi yang lebih tinggi dari semua itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Karena beberapa orang kalau saya lihat kadang-kadang nganggur gitu ya, lihat status orang gitu, teman-teman saya bukan orang Kristen sih. Aku sehat, aku sukses, aku kuat, aku bahagia. Saudara itu betul, kata-kata kita adalah doa. Tapi kalau nggak ada dasar firmannya itu sugesti ya, sugesti, sebatas sugesti. Tapi kalau kita mau belajar, ya kita harus belajar iman kita bukan berdasar sugesti ya, berdasar firman Tuhan. Ya, kalau tadi dikatakan, ya anakku perhatikanlah perkataanku, ya, perhatikan firman Tuhan saudara. Hati kita ini saudara harus kita arahkan untuk memperhatikan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan banyak janji-janji Tuhan yang membuat kita punya pengharapan, yang membuat kita bisa memiliki sukacita. Ya. Saat kita mengalami mungkin pergumulan yang berat atau tadi sakit penyakit tadi yang dalam jangka waktu lama, saudara. Kalau kita hati kita nggak arahkan pada firman Tuhan, kita akan lemah. Kita akan terus merasa mudah, apa ya istilahnya, bingung gitu. Aduh kenapa ya, aku nggak sembuh-sembuh.
kenapa ya masalahku nggak selesai-selesai. Tapi kalau hati kita arahkan pada firman Tuhan, kita akan kuat. Dan itu harus apa saudara? Setiap hari. Tadi kan ini prinsipnya tadi kan obat yang manjur tadi obat herbal saudara, ya, bukan obat kimia. Bukan untuk wah saya lagi sakit, wah mau buka Alkitab biar dapat ayat super gitu ya. Nanti saya langsung baca saya langsung sembuh gitu. Kadang orang seperti itu ya. Tapi kalau kita belajar ini obat herbal sudah zaman dulu belum ada obat kimia. Kita harus menikmati firman Tuhan atau mengarah hati kita kepada firman Tuhan setiap hari supaya kita punya iman kita yang kuat. Kalau tadi minum jamu atau obat herbal tadi supaya imun tubuh kita kuat. Kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita punya iman kita yang kuat. Sehingga pada saat kita jatuh sakit atau kita mengalami masalah, kita mudah gitu ya untuk apa istilahnya pulih begitu ya, untuk kita pulih gitu. Mungkin kita masih sakit gitu, mungkin kita masih menjalani pergumulan gitu, tapi kalau hati kita arahkan firman Tuhan, kita masih bisa menghadapi itu semua dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan anugerahnya, karena kita punya firman Tuhan dalam hidup kita. Tadi yang ayat 21 juga, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu saudara ya. Janganlah menjauh dari matamu. Ya, jelas itu supaya kita membaca firman Tuhan itu setiap hari. Ya, kalau kita mungkin setiap hari kita yang suka sinetron sepanjang hari, pagi, siang, sore kita lihat sinetron, atau yang suka drakor, atau yang suka main HP ya, entah itu game, entah itu TikTokan, entah itu YouTube, apalah namanya itu. Mata kita panjir terus ya, panteng aja gitu kan. Ya, kan itu banyak informasi kan, mau dari cerita sinetron, drakor lah gitu kan, itu masuk banyak informasi kan. Nah kalau yang kita simpan dari situ ya firman Tuhannya tergeser ya. Apalagi kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan cuma seminggu sekali pas ibadah seperti ini ya. Tapi dari Senin sampai Sabtu kita isinya tadi sudah cuma lihat HP, padahal di HP ini juga sekarang ada Alkitab gitu ya, tapi seringkali kita pilihnya buka yang lain kan gitu kan, ya, nggak buka Alkitabnya gitu. Padahal saudara kalau kita buka Alkitabnya di HP itu saudara, wah itu sekarang luar biasa saudara. Saya senang saudara ya, sekarang ada HP, ada Alkitab di HP saudara. Jadi lebih mudah kalau misalnya ini pas persiapkan sharing gitu ya, lagi sharing, Tuhan ingatkan firman Tuhan gitu ya, set gitu kan, satu ayat itu diingatkan. Kalau dulu belum ada HP kan buka-buka. Wah, dia di mana ya dulu ya? Lupa kan tempatnya kan? Ayatnya di mana? Sekarang enggak saudara. Tinggal ambil HP, cari misalnya apa? Hati, obat gitu. Enggak perlu lengkap saudara isinya, enggak perlu lengkap ayatnya gitu ya. Cuma hati, obat. Langsung keluar saudara. Ayat-ayat firman Tuhan yang tentang ini saudara. Ya. Wah, enak banget saudara sekarang ini saudara ya. Merenungkan firman Tuhan, belajar firman, buka HP, tapi ya dibuka Alkitab saudara ya, kan gitu. Menyenangkan sekali saudara, memudahkan gitu ya, memudahkan banget gitu saudara, belajar gitu. Ya. Biasanya beberapa gitu ya, supaya tahu, oh ini supaya ngerti gitu, kan saya juga harus tahu budayanya pada saat itu kan kita nggak boleh istilahnya sembarangan itu menafsirkan atau mengartikan gitu. Kita perlu tahu budayanya pada saat itu. Biasa saya kalau mencari itu biasa saya buka channelnya Bambang Nursena gitu ya, atau Fakta Israel gitu ya, yang membahas tentang Israel bagaimana gitu kan. Kalau Bambang Nursena kan sejarah gitu ya, secara teologi gitu ya. Jadi kita bisa ngerti, oh ayat ini berbicara tentang apa kan gitu kan. Nah, kembali lagi kepada ini saudara. Nah, hati ini saudara harus kita jaga, tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, berarti kita harus selektif dalam apa ya hidup kita ini, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar tadi kan. Perhatikan telingamu tadi kan ya, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan langsung itu menjauh dari matamu, karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu kan, masuk ke dalam hati kita ya. Dan itu supaya kita punya iman yang kuat, ya firman Tuhan sudah yang harus sering kita baca, harus sering kita dengarkan gitu. Kenapa seperti itu ya? Karena hati kita itu saudara penuh dengan kejahatan,
seperti yang Tuhan Yesus bilang ya di Matius 15 itu. Mari kita buka. Matius 15 ayat yang ke-19 sampai berapa ini? Ya, 19 aja ini Saudara ya. Saya bacakan ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, itu hati manusia seperti ini Saudara ya. Hati kita ini dasarnya isinya kayak gini Saudara. Itu Tuhan Yesus yang bicara loh ya. Tuhan Yesus yang ngomong gitu kan. Dari hati timbul pikiran jahat, gitu. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itu isi hatinya kita tuh isinya kayak gitu Saudara. Ya. Tanpa kita sadari itu dengan nonton tadi televisi, dengan informasi-informasi yang nggak benar. Sinetron isinya apa sih Saudara? Yang suka sinetron? Nggak ada, ini nggak ada yang suka sinetron. Puji Tuhan nggak ada yang suka sinetron. Sinetron kalau pernah saya lihat gitu ya, isinya cuma perselingkuhan gitu kan, cerai gitu kan. Isinya cuma kayak gitu Saudara isinya sinetron itu Saudara. Ya, itu terus isinya. Coba perhatikan. Kalau yang televisi ini satu dua kalau nggak salah tuh. Dua televisi itu isinya tuh pagi nggak siang, nggak sore nggak malam tuh. Saya pernah tengah malam terbangun, coba lihat ini. Isinya juga sinetron ya, ampun itu televisi itu, ya. Dua itu, satu televisi dua itu. Yang satu isinya apa, Saudara? Sinetron tapi India, Saudara ya. India nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. India juga ceritanya hampir sama lah dengan sinetron Indonesia gitu ya, hampir sama gitu. Drakor ya, drakor masih ada kayak apa drama-drama cintanya gitu ya, lebih inilah gitu ya. Tapi kok sama aja sebenarnya, selingkuh gitu kan nanti apa punya pil, punya will gitu ya. Isinya gitu doang Saudara ya. Bikin penasaran gitu kan. Seperti itu dan itu tanpa kita sadari kalau kita sering isi hati kita dan itu ya hati kita isinya tadi cuma nanti perzinahan, percabulan, tanpa kita sadari karena dengan tonton yang kita tonton seperti itu. Sama juga yang seneng HP, cuma nge-game, apalagi saya pernah itu anak saya tuh main game tanpa saya sadari gamenya itu yang itu Saudara, bunuh-bunuhan. Kalau bisa menang dapat hadiahnya pisau, golok lucu. Itu saya apa tadi? Waduh, ini nggak boleh main game kayak gitu. Ya, itu kalau kita nggak waspada Saudara, anak kita itu jadi ngeri Saudara ya. Dia pikir itu main game Saudara. Hadiahnya kalau bisa melewati level 1 pisau, golok, nanti buat guru ya ampun. Itu game itu kan kayak gitu ya. Nah, hati kita diisi kayak gitu Saudara. Jadi apa tadi? Pembunuhan toh. Dan Yesus bilang kan? Iya Saudara. Kalau setiap hari kita isi kayak gitu hati kita ya, kita ini jadi pembunuh tanpa kita sadari Saudara. Kita harus waspada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situ terpancar kehidupan. Ya. Tadi Tuhan Yesus bilang hati kita itu begitu kotor, begitu jahat. Makanya harus kita isi dengan firman Tuhan. Ya. Setiap hari Saudara. Supaya jadi apa? Imun iman yang kuat. Nah, kalau kita punya imun iman yang kuat, kita akan ngerti firman Tuhan di 1 Tesalonika 5. Bukan 1 Tesalonika 5. Ini senafas begitu ya dengan yang dari Amos awal tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa. Waduh, lihat jualannya sepi kan bersukacita gimana? Saya lagi sakit kayak gini mau mati, bersukacita gimana Saudara ya? Susah begitu. Tetaplah berdoa. Kalau lagi pergumulan, kencang doanya Saudara. Tapi ini sudah sukses Saudara, lupa berdoa, ya, sibuk, kita ngejar uang sibuk gitu kan. Kerjanya rame gitu, banyak orderan sibuk gitu kan, sampai lupa berdoa, gitu, nggak sempat berdoa gitu kan. Ya. Terus apa Saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Iya mengucap syukur, lah usahaku rugi gini, tombol gitu kan. Ya. Kalau usahaku rugi tombol, masa kan mengucap syukur gitu kan? Kalau kita tidak punya tadi kan, kalau balik lagi tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obatnya obat herbal.
ya, bukan sesuatu yang dari luar. Wah, supaya kita bersuka cita, healing, ya kan kadang gitu kan, wah stres lah, wes butuh healing gitu kan, jalan-jalan gitu, pulang dari healing berapa hari, pulang rumah apa sudah stres, pakaian kotor numpuk, gitu. Rumah berantakan, stres sudah, pertama ibu-ibu sudah, pertama ibu-ibu, yang bapak-bapak nggak begitu sudah biasanya ya kan, stres ibu ya, pulang rumah banyak pekerjaan rumah, gitu kan, rumahnya berantakan, cucian numpuk, kirim baris, susah kan gitu, ya. Tapi kalau kita ngerti tadi saudara, ya, belajar hati kita ini perlu kita isi dengan firman Tuhan setiap hari, ya. Maka tanpa kita sadari saudara, kita akan punya iman yang kuat, ya. Seperti ini saudara, kalau kita belajar gitu ya, binatang yang haram dan tidak haram itu ya, yang tidak haram kan binatang yang apa saudara? Yang memamah biak dan berkuku belah, gitu kan. Mengapa? Yang Tuhan Yesus Allah berbicara kepada umat Israel, gitu, makan yang tidak haram ini ya, binatang ini yang memamah biak dan berkuku belah. Binatang-binatang yang memamah biak dan berkuku belah ini mereka punya kebiasaan seperti ini saudara, seperti lembu, domba itu, kambing gitu ya. Mereka makan rumput, makan sebanyak-banyaknya saudara. Makan aja, gitu kan. Nanti ya sudah penuh gitu ya, kenyang gitu, mereka berbaring saudara. Enggak tidur loh saudara, berbaringnya enggak tidur. Berbaring kayak orang apa ya, leyeh-leyeh gitu lah, orang leyeh-leyeh. Terus sambil leyeh-leyeh apa saudara? Rumput yang tadi sudah ditelan, dikeluarin lagi saudara, di mulut. Terus dikunyah, dihaluskan istilahnya, ya. Kan sering kan di sini kan, entah Pak Petrus, Pak Budi, Pak Nono, atau Pak Andri kan, ayo baca firman Tuhan. Orang muda, yuk tetap baca gitu. Kayak tadi saudara kambing gitu kan, lembu tadi makan aja gitu kan. Rumput yang penting lucu, makan saudara. Ya mungkin ada duri mungkin ya, dimakan juga mungkin dimakan saudara, nggak tahu juga. Duri dia bisa ada apa? Lidahnya kita ngerti nggak tahu juga. Dimakan pokoknya, dimakan aja semua. Ya, nanti kalau ada waktu duduk berbaring, tapi jangan tidur saudara, gitu. Jangan tidur, tetap terjaga saudara ya. Terus mulai merenungkan tadi ya, yang dimakan kalau kita baca firman Tuhan. Kalau kita nggak mudeng, apa ya? Ya itu apa ya? Asiknya merenungkan firman Tuhan itu di situ saudara. Saat kita nggak tahu gitu ya, Tuhan ini apa ya artinya buat aku gitu kan? Gitu. Buat aku ini apa? Kita renungkan, kita baca firman Tuhan yang lain gitu ya. Saudara, saya tiap hari baca Alkitab ini beberapa bagian saudara ya. Saya punya pembacaan Alkitab pribadi. Saya punya pembacaan Alkitab bersama teman-teman pelayanan di sini. Saya juga ada pembacaan Alkitab sama-sama dengan keluarga saya. Jadi kalau malam gitu mau tidur, kami biasakan berdoa bareng gitu ya. Kita sharing, kita cerita, terus kita berdoa, kita baca firman Tuhan bareng. Nah, sering kali saudara, pada saat saya nggak tahu firman Tuhan ini artinya apa gitu ya. Pada saat membaca, nah karena kitabnya atau yang saya baca itu berbeda-beda saudara. Nah seringkali itu melengkapi saudara. Ya, saya ini pembacaan Alkitab saya pribadi ini saat ini di Hosea, di kitab Hosea. Kalau pembacaan yang kita sama teman-teman pelayan di sini itu baru kita Mazmur. Gitu. Kalau sama keluarga saya ini baru kita Kejadian gitu. Nah, pada saat saya membaca kadang Kejadian lama, kadang Kejadian baru gitu, tanpa saya sadari saya dapat jawabannya gitu. Oh, yang kemarin saya renungkan itu jawabannya ini toh, kan gitu di bagian ini gitu. Saya jadi ngerti gitu kan. Karena memang firman Tuhan itu saling melengkapi gitu ya, saling mendukung. Kayak seperti ini tadi saudara. Ya saya ngambil tentang Amsal 17 ayat 22 tadi tentang hati yang gembira adalah lupa. Tapi bisa, oh iya ini ternyata firman ini senapas dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kalau kita memiliki hati kita jaga dengan firman Tuhan, maka tadi nggak susah saudara bersukacita senantiasa, nggak susah saudara. Kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan, kita isi hati kita dengan firman Tuhan, meskipun kita mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan, sakit atau sedang pergumulan, bersukacita senantiasa tidak susah saudara. Ya, seperti kalau saksian di Kisah Para Rasul kan,
rasul-rasul ditangkap atau dianiaya, kemudian dipenjara, mereka tetap nyanyi kan gitu kan, karena firman Tuhan ada di hati mereka, saudara. Saat firman Tuhan ada di hati kita ngalami apapun, kita tetap bisa bersukacita, karena kita ngerti Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita. Ya, hati yang gembira adalah obat, bukan gini saudara. Wah, kita sakit, sudah gembira, oh puji Tuhan aku sakit, apa saudara? Ya nggak gitu ya. Masa kita sakit atau semua aku punya sakit kayak gini ya, nanti kita dikira orang gila saudara kan gitu kan. Tapi bukan senang dalam arti gembira karena kita sakit, bukan saudara. Tapi karena kita punya Tuhan, punya firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan, sehingga kita cepat pulih, ya, mudah pulih gitu. Ya pengen ini sih kita, nah, kalau sakit cepat sembuh kan gitu. Tapi kan kadang waktu butuh waktu. Jadi saudara, kalau kita saudara ya, mungkin suatu saat sakit, terus kita harus opnam rumah sakit, ada teman kita atau saudara kita ngirimi ayat tadi ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tidak perlu marah saudara ya. Wah, kayak orang nanti gembira, nggak usah gitu saudara. Itu mengingatkan kita, oh iya, hati yang gembira adalah obat. Ingat sharing malam ini saudara ya, hati kita butuh firman Tuhan ya, untuk mengisi hati kita firman Tuhan supaya kita pulih saat kita sakit ya, di rumah sakit sambil tiduran berbaring baca firman Tuhan gitu kan. Di HP ada saudara ya, di HP ada. Kalau yang belum ada, install kan Alkitab ya. Dan bisa milih bahasanya macam-macam saudara ya, bisa milih bahasa dari seluruh dunia. Kalau yang suka bahasa Inggris ya, Alkitab yang bahasa Inggris. Kalau yang suka bahasa Jawa, ini bisa install Alkitab yang bahasa Jawa. Dan sangat mudah banget saudara. Aduh ya aku kayak ini pengen apa ya, dapat peneguhan atau kekuatan dari firman Tuhan. Ketik aja, cari gitu, kata apa yang Bapak Ibu inginkan, langsung cari gitu, langsung keluar untuk bisa menguatkan kita ya. Seperti itu saudara. Nah, seperti tadi yang saya katakan tentang apa? Iman tadi ya, iman dasar kita tadi dasarnya firman Tuhan, bukan sugesti. Karena banyak orang itu salah menafsirkan di Ibrani 11 ayat 1 saudara ya. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1 saudara. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan seperti ini saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, orang terus pakai ayat ini, oh aku percaya, kan gitu. Tapi kalau enggak dasar firman Tuhan, saudara, itu sugesti saudara ya. Karena ada ayat lain yang mengatakan di Roma 10 ayat 17 saudara ya, jadi iman yang di Ibrani 11 ayat 1 ini saudara harus didasarkan pada Roma 10 ayat 17 saudara ya. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi saya pakai Alkitab ini ya saudara, yang apa, buku jadinya, manual jadinya saya. Tapi kalau di rumah saya kombinasi saudara Alkitab ini, karena memang saya lebih suka gitu ya kalau merenungkan firman Tuhan itu pakai Alkitab yang buku. Jadi HP saya juga saya pakai saudara ya, untuk mempermudah gitu. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dan oleh firman Kristus saudara. Jadi iman itu yang adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan apa yang kita harapkan itu dari janji Tuhan ya, bukan sugesti ya. Kalau ada orang aku sehat, aku kuat, aku bahagia, itu sugesti saudara, kayak mantra begitu ya. Jadi harus gimana saudara? Ya aku sehat karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakitku saudara. Dasarnya firman Tuhan saudara. Aku bahagia karena aku suka merenungkan firman Tuhan. Kan ada ya kan? Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Banyak lagi sudah berbahagia. Yang lain banyak sudah. Ya, baca di Alkitab sudah. Aku bahagia karena apa? Dasarnya firman Tuhan. Banyak sekali, bukan sekedar oh aku bahagia sedang lagi pergumulan, galau, tapi aku bahagia. Ya orang enggak sudah ya, enggak sesuai gitu kan. Perkataan dengan hatinya kan gitu.
hati sedang galau tapi aku bahagia, aku sehat. Padahal lagi sakit saudara. Jadi kalau kita sakit, Tuhan, aku berterima kasih, aku sehat karena bilur-bilurmu Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakitku. Meskipun mungkin kita masih sakit, belum sembuh gitu ya saudara. Tapi kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah itu akan memulihkan tubuh kita dengan lebih cepat. Jadi intinya saudara, malam hari ini kita harus isi hati kita dengan firman Tuhan setiap hari supaya kita punya apa? Iman yang kuat, sehingga pada saat kita mengalami pergumulan atau sakit penyakit kita akan mudah pulih ya. Kita mudah pulih karena kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kayak tadi yang Ibrani pasal 11 ayat pasal 11 tadi saudara, atasnya kan tadi soal itu, di bawahnya kan contoh-contoh orang-orang yang punya apa saudara? Orang-orang yang punya persekutuan dengan Tuhan saudara. Mereka punya persekutuan dengan Tuhan, Tuhan berfirman kepada mereka, mereka melakukan apa yang Tuhan mau saudara. Contoh misalnya Sadrak, Mesah, Abednego saudara. Pada saat dia ditanya sama Raja Nebukadnezar, kamu nggak mau nyembah patung yang aku buat? Enggak Tuhan, enggak Raja, aku enggak mau. Gitu. Kalau memang Tuhanku ini yang aku sembah nggak nolak, ya enggak apa-apa. Mereka dasarnya apa saudara? Mereka kan orang Israel, orang Yahudi saudara. Mereka dasarnya firman Tuhan saudara kan. Jangan kamu membuat patung menyembah ampun juga, jangan kau sujud menyembah kepadanya. Sadrak, Mesah, Abednego berdasar pada itu saudara. Untuk dia menolak Raja Nebukadnezar nggak mau menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, dia berdasar dengan firman itu. Mereka tetap kokoh gitu ya, tegak pada iman mereka. Iman berdasar kebenaran firman Tuhan, bukan iman asal iman pokoknya Tuhanku pasti tolong aku. Enggak gitu saudara. Bisa aja Tuhan membiarkan mereka terbakar, bisa aja. Tapi kan tetap iman mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau sampai mereka terbakar mati ya, nggak ditolong, mereka tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi itu Tuhan mau buat mujizat, coba menyatakan kemuliaan namanya. Dan seperti itu saudara ya. Jadi kita iman kita berdasar firman Tuhan, jangan sugesti saudara ya. Amin. Apa itu sebagai mau menarikkan? Ya, sudah jelas toh. Mau ditambah ya? Saya sudah jelas. Mari kita berdiri, kita akhiri kita berdoa dulu. Kami sungguh bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kembali Kau mengingatkan kami akan kebenaran-Mu. Kami sungguh-sungguh rindu seperti Kau berkata kepada kami harus setiap hari tinggal dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami supaya kami mengetahui kebenaran Tuhan, dan kebenaran itulah yang akan membuat kami merdeka dari apapun juga. Terima kasih buat pesan firman-Mu sore malam hari ini. Mari angkat tangan kita. Saudara-saudara kita kasih dalam Tuhan Yesus, telah Kau mendengar firman Tuhan, Kau menyimpan dalam hatimu, Kau rindu menjadi pelaku firman Tuhan dan mengalami kebenaran firman Tuhan. Sekarang pulanglah kita damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku senantiasa mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupmu dan hidupku semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Yesus Tuhan. Dan di mana Engkau ada dan saya ada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Silakan kita pengumuman.